Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kormus dan bagian-bagiannya. Kormus merupakan tumbuhan yang nyata memperlihatkan diferensiasi dalam 3 bagian pokok, yaitu akar atau radiks, batang atau kaulis, dan daun atau folium. Ciri ini hanya dimiliki oleh Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan biji, sehingga keduanya dimasukkan dalam satu kelompok Cormophyta. Yang pertama, akar atau radiks berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap dan mendistribusikan air dan zat makanan, dan kadang sebagai tempat penimbunan makanan. Yang kedua, batang atau kaulis yang berfungsi untuk jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan, memperluas bidang asimilasi, dan mendukung bagian tumbuhan di atasnya, yaitu daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, daun atau folium berfungsi untuk mengambil zat-zat makanan, mengolah zat-zat makanan, menguapkan air, dan bernafas. Selanjutnya, daun lengkap dan daun tidak lengkap. Nah, berikut contoh daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun yang lengkap mempunyai bagian-bagian yang lengkap. Ada upih daun, tangkai daun, dan helaian daun. Tumbuhan yang memiliki daun lengkap tidak banyak jenisnya, contohnya pada daun pisang. Sedangkan daun yang tidak lengkap tidak memiliki salah satu atau dua bagian dari daun yang lengkap. Contohnya pada padi dan jagung, yang terdiri atas upih dan helaian saja. Sedangkan daun yang hanya terdiri atas helaian saja tanpa upih dan tangkai disebut daun duduk, contohnya pada tempuyung. Adapun daun yang hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja disebut daun bertangkai, contohnya ada pada daun mangga. Selanjutnya, alat tambahan atau pelengkap pada daun. Yang pertama, daun penumpu atau stipula berupa dua helai lembaran daun yang kecil terdapat pada pangkal tangkai daun yang berguna untuk melindungi kuncup yang masih muda. Yang kedua, selaput bumbung berupa selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang yang terdapat di atas suatu tangkai daun. Yang ketiga, lidah-lidah atau ligula, suatu selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas upih dan helaian daun pada rumput. Alat-alat tambahan bergantung pada susunan dalamnya. Alat ini dibedakan dalam 3 golongan. Yang pertama, papila, yaitu benjolan pada permukaan suatu alat yang merupakan peninggian dinding sel yang sebelah luar, contohnya pada bunga lelang. Yang kedua, rambut-rambut atau trikoma, yaitu alat tumbuhan yang berupa rambut atau sisik pada pembentukannya hanya kulit luar tubuh tumbuhan saja, contohnya pada tumbuhan pakis haji dan daun durian. Dan yang terakhir, emergensia, yaitu alat-alat tambahan yang tidak hanya tersusun atas bagian-bagian kulit luar, akan tetapi bagian yang lebih dalam daripada kulit luar ikut pula mengambil bagian dalam pembentukannya, contohnya pada daun kemadu dan bunga mawar. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.